Hai, jadi di video kali ini gue akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang sudah kalian berikan kepada gue pada tanggal 9 Februari yang lalu. Jadi di tanggal hari itu, gue ada membuka pertanyaan di instastory gue dan pertanyaannya juga lumayan banyak. Jadi di video kali ini kita hanya akan membahas beberapa pertanyaan dari kalian. Dan sisa pertanyaan yang lain, gue akan jawab di video berikutnya. Oke, jadi di sini gue sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Berapa ini? Ada 6. Jadi di sini kita akan membahas 6 pertanyaan dari kalian di video kali ini. Oke, pertanyaan yang pertama, kenapa nggak IMV lagi? Oke, buat kalian yang belum tahu, sebetulnya gue adalah seorang IMV maker atau biasa disebut orang yang membuat IMV. Kalau kalian belum tahu IMV itu apa, IMV itu adalah singkatan dari anime musik video. Jadi buat kalian yang belum mengerti apa itu IMV, kalian bisa cari saya contohnya di YouTube, ada banyak. Oke, kita kembali ke pertanyaannya. Pertanyaannya. Oke, kita kembali ke pertanyaannya. Pertanyaannya. Oke. Kenapa nggak IMV lagi? Sebetulnya belakangan ini memang gue sudah nggak ngedit IMV lagi karena gue bingung mau bikin IMV apa, dan gue juga belum menemukan inspirasi gue mau bikin IMV seperti apa lagi. Jadi mungkin beberapa waktu ke depan gue akan bikin IMV lagi saat gue sudah menemukan inspirasi dan gue tahu mau bikin IMV itu seperti apa. Jadi tunggu saja. Oke, Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pernah insecure nggak sih kamu? Pernah, tapi insecure dalam hal apa dulu? Kalau gue dulu pernah insecure sama satu orang, bukan karena dia berpenampilan bagus atau ganteng atau cantik dan segala macam. Tapi gue dulu pernah insecure sama satu orang itu karena dia dulu tuh anaknya pintar. Maksudnya dia lebih pintar dari gue. Dan gue tuh insecure, gue bingung. Kenapa dia bisa sepintar itu? Maksudnya apa yang dia lakukan sampai dia bisa sepintar itu? Jadi gue tuh dulu tuh sempat insecure dan gue dulu nggak pede dengan hasil yang gue terima. Jadi kayak gue kayak belajar selama ini kan hasilnya tuh cuma segini, sedangkan dia belajar selama ini dan hasilnya setinggi itu. Jadi kalian ngerti nggak sih, kayak gue belajar selama ini, misalnya ambil contoh kita ambil 1 tahun, jadi gue belajar selama 1 tahun dan hasilnya tuh mungkin 80-an. Nah, dan dia ini belajar selama 1 tahun dan hasilnya tuh lebih tinggi dari gue, jadi 190 dan pokoknya di atas 80-an. Jadi gue sudah berpikir gue tuh sudah melakukan apa yang terbaik. Kayak misalnya gue tuh sudah belajar lebih giat, pas ulangan ini enteng banget pasti dapat nilai bagus. Tidak, pas hasilnya keluar nilai mereka lebih tinggi dari nilai gue, dan itu gue insecure dan nggak pede. Kayak gue selama ini belajar kayak apa, kayak gue ngapain sih nggak belajar dapat nilainya yang lebih rendah dari mereka, nggak bisa melebihi nilai mereka. Jadi gue kena insecure. Oke. Next, dari mana salah apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal adalah Gelombang bergerak yang osilasinya tegak lurus terhadap arah gelombang atau jalur rambat. Nah, sudah. Next, dari mana kau dapat inspirasi untuk buat video? Dan apa saja pesanmu untuk orang tua kalau kau sudah sukses? Dari mana gue dapat inspirasi untuk buat video ini? Gue dapat inspirasi untuk buat video YouTube dan untuk membangun video YouTube lagi. Jadi gue dapat inspirasi untuk membuat video dan mengembangkan channel gue kembali itu dari salah satu YouTuber terkenal di Indonesia. Namanya sudah cukup besar, bukan cukup besar lagi, namanya sudah besar sekali. Dan mungkin kalian tidak tahu YouTuber ini, karena YouTuber ini adalah salah satu YouTuber lama, YouTuber terkenal juga, dan YouTuber besar di Indonesia. Dan nama YouTuber itu adalah, kalian pasti tidak tahu. Kalian pasti tahu. Jadi YouTuber ini menginspirasi gue dari video-video yang dia buat. Jadi selama gue nonton video-video dari dia, menginspirasi gue untuk kembali membangun channel ini dan membuat video kali ini. Dan sampai hari ini gue masih buat video karena dia. Kalau tanpa dia gue nggak akan bertahan sampai selama ini. Jadi thank you buat. Oh, sabar, ada satu lagi. Dan apa saja pesanmu untuk orang tua kalau kau sudah sukses? Pesan gue untuk orang tua gue nanti kalau gue sudah sukses, apa ya? Terima kasih sudah menjaga gue sampai sebesar itu, sampai sesukses itu.
karena tanpa mereka gue nggak akan bisa sampai sukses dan sampai bertahan dengan detik ini. Gimana sih bahasanya? Tanpa mereka gue nggak akan bertahan sampai detik ini dan gue nggak akan bisa sesukses saat ini. Nah gitu. Oke. Next, Bang bisa main Rubik nggak? Bisa. Gue bisa main Rubik yang 2x2, yang 3x3, yang 4x4 juga bisa. Kalau bisa main Rubik yang mana saja. Jadi sini gue ada Rubik, ini ada Rubik 2x2, 2x2, 3x3, dan ini ada Rubik 4x4. 4x4. Bang kalau bisa main Rubik yang mana saja. Gue bisa main tiga-tiganya. Kalau gue nggak bisa main, ngapain gue beli ya kan? Nah jadi sini kita ambil contoh saja. Ini udah nggak bisa dimainin sih, karena ini waktu itu gue pernah main dan kayak meledak gitu. Jadi ada satu komponen di dalamnya hilang dan mana ya? Nah ini ada satu komponennya hilang. Coba bisa lihat nanti. Tuh ada satu bolong. Harusnya kalau nggak bolong dia kayak gini. Tuh isinya dia kayak gini. Tapi gue punya hilang. Nah jadi ini nggak bisa dimainin. Jadi gue ini jadi pajangan sih di kamar gue kan. Kayak gitu sini. Ini ada 3x3. Ini sudah lama gue nggak mainin, jadi sudah keras. Gue bisa sih mainnya mungkin masih bisa. Nah, ini sudah agak keras. Gue udah lama nggak kasih pelumasnya lagi, jadi sudah nggak terlalu licin kayak dulu. Oke, jadi ini ada 4x4. Ini 4x4 ini Rubik yang masih bertahan sampai sekarang, yang masih sering gue mainin sih, karena ini Rubik ini masih jadi salah satu Rubik yang paling licin dari semua ini, karena ini masih licin sekali. Gimana sih? Gini ya. Sabar. Nah gini tadi. Sabar, tadi kalau bisa main Rubik yang mana saja. Oke. Di sini kita main Rubik yang 4x4 saja sebagai gue contoh. Kalau gue buktiin kalau gue bisa main. Di sini kita acak dulu. A few moments later. Oke, maaf ya guys, jadi sini juga sudah agak lama nggak main Rubik, jadi sudah agak kaku, nggak selancar dulu. Oke, ini sudah lumayan terkacak ini udah terkacak kan. Oke, jadi sini kita selesaikan. Jadi kalau Rubik kali 4 ini, jadi buat kalian yang belum tahu, untuk nyelesain Rubik ini kita harus selesaikan dulu yang ini di tengah, namanya center. 4 di tengah ini kita harus selesaikan dulu semua. Jadi untuk basicnya kita harus selesaikan dulu yang warna putih. Tapi terserah kalian sih, kalian bisa warna kuning dulu, warna hijau dulu. Tapi kalau gue lebih enak warna putih, jadi di sini gue selesaikan warna putih dulu. Nah ini. Jadi untuk menyelesaikan bagian di tengah ini sebetulnya ada rumusnya. Cuma gue nggak hafal rumusnya, jadi gue bikin rumus sendiri. Dan itu gue pakai logika, jadi ya gitu. 2 hours later. Nah, udah jadi. Jadi sini apa yang bagian tengahnya sudah jadi. Ini sudah jadi warna merah, udah jadi warna hijau, udah jadi warna orange dan putih jadi. Dan semua sudah jadi semuanya. Oke, jadi kalau sudah jadi di tengah, kita selesaikan yang dua di sini. Yang ini kalau nggak salah namanya edge. Jadi di dalam Rubik itu ada 3 bagian. Ada corner, ada edge, yang ini edge yang sisi-sisi sini. Dan ada corner. Corner itu yang di pojok-pojok. Jadi kita selesaikan yang ini, kita akan selesaikan dulu yang edge dulu. Meanwhile. Nah udah jadi. Nah jadi sini sudah jadi, kita edge-nya sudah jadi. Ini yang edge-nya sudah jadi, ini sudah jadi, ini sudah jadi. Jadi kalau sudah kayak begini, kita hanya perlu melakukan eksekusi terakhir. Jadi eksekusi yang terakhir ini mirip dengan cara kita menyelesaikan Rubik 3x3. Jadi kita bikin dulu yang bagian bawahnya, bagian basic, apa sih, bagian dasar. Bagian dasarnya jadi warna putih. Terserah sih kalian mau menyelesaikannya warna apa duluan, tapi kalau gue enaknya warna putih. Later. Tomorrow. Tomorrow for sure.
3 weeks later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Jadi di Rubik 4x4 ini ada satu kasus di mana kalau kita nemu kasus ini kita perlu melakukan eksekusi yang lumayan panjang. Jadi ini rumusnya panjang sekali dan gua nggak hafal rumus ini, jadi semoga saya gua nggak nemu kasus yang ini. Jadi gambar ini kita jadikan ini gimana ya? Sebenarnya kayaknya, wah ini kayaknya nemu nih kasus yang itu. Oh iya ya, enggak. Oh enggak guys, jadi aman. Oke, jadi sini kalau sudah kayak gini, kuningnya kayak gini, kita usahakan bentuknya ikan. Ya ini sebutannya ikan sih kalau di rumusnya. Jadi ikan kayak, anggap saya ini ikan, ini kepalanya dan ini ekornya. Jadi ini nama rumusnya juga rumus ikan. Jadi ya sudah dari sananya mungkin gue nggak tahu. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah, serta kalian subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Jadi untuk pertanyaan kalian yang belum gue jawab di video kali ini, gue akan jawabnya di video berikutnya. Jadi gue akan bikin part 2 dari video ini. Nah disitu gue akan menjawab sisa-sisa pertanyaan yang belum terjawab. Jadi kalian tunggu saya video berikutnya, oke? Oke, jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya dan dadah.